Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Hari ini kita akan belajar tentang KPK dan FPB. Ya, KPK itu adalah singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil dan FPB merupakan singkatan dari faktor persekutuan terbesar. Ya, sebelum kita membahas tentang KPK dan FPB, teman-teman perlu kita ketahui bersama terlebih dahulu tentang bilangan prima. Apa sih itu bilangan prima? Ya, bilangan prima ini merupakan bilangan yang hanya bisa dibagi oleh satu dan juga bilangan itu sendiri. Ya, contoh bilangan prima di sini ada 2, 3, 5, 7, 11, 13 dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat di sini misalkan angka 5 itu hanya bisa dibagi 1 dan juga dibagi 5. Tidak bisa dibagi 2, tidak bisa dibagi 3, tidak bisa dibagi 4 gitu ya. Kalau 9 bilangan prima bukan ya. 9 itu bukan bilangan prima ya, karena dia selain bisa dibagi 1 dan 9 juga bisa dibagi dengan 3 ya. Jadi ada pembagi lain selain 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, itu bukan bilangan prima ya. Jadi bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh 1 dan juga bilangan itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan coba membahas bagaimana cara menentukan KPK dan FPB. Dalam video kali ini ada dua cara yang akan kita bahas. Yang pertama adalah menggunakan pohon faktor. Mungkin di antara teman-teman ada yang sudah pernah belajar ya tentang pohon faktor. Masih ingat? Ya, kita coba mengingat kembali. Misalkan di sini contohnya tentukan KPK dan FPB dari 12 dan 30 menggunakan pohon faktor. Ya, pertama-tama kita akan tuliskan terlebih dahulu ya bilangan yang akan kita cari KPK ataupun FPB-nya. Kita mulai dari yang 12 terlebih dahulu. Ya, di sini kita akan mencari bilangan prima atau nantinya akan kita sebut sebagai faktor prima ya. Jadi faktor itu adalah pembaginya ya. Nah, bilangan prima yang bisa membagi angka 12. Kira-kira angka berapa yang bisa membagi 12? Ya, 12 bisa ya dibagi 2. Oke, jadi kita tuliskan di sini 2 gitu ya. Kemudian yang sebelahnya kita tuliskan hasilnya. 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6. Ya, gitu ya teman-teman. Selanjutnya kita lanjutkan lagi. 6 ini kita bisa bagi berapa? Apakah bisa dibagi 2 juga? Ya, bisa ya dibagi 2. 6 dibagi 2 maka hasilnya 3. Nah, 3 ini sudah bilangan prima juga ya. Nah, jadi kalau untuk pohon faktor ini kita berhenti ketika hasilnya juga sudah sampai di bilangan prima gitu ya. Nah, karena di sini 3 itu sudah bilangan prima, jadi tidak kita bagi lagi. Jadi sudah stop sampai di situ. Untuk selanjutnya kita coba cari faktor dari 30 menggunakan cara yang sama ya. 30 itu bisa kita bagi 2, maka hasilnya 15. Kemudian 15 itu apakah bisa dibagi 2? Nggak bisa ya. 15 nggak bisa dibagi 2, berarti jangan dibagi 2. Kita coba bagi 3. 15 bagi 3 bisa ya. 15 dibagi 3 hasilnya adalah 5. Dan karena 5 juga sudah merupakan bilangan prima, maka untuk pohon faktornya juga stop sampai di sini ya, karena sudah mendapatkan hasilnya bilangan prima juga. Kemudian dari hasil pohon faktor ini kita rangkum teman-teman sehingga diperoleh. Ya, kita rangkum nih 12 itu ternyata adalah hasil perkalian dari, kita ambil yang ini ya teman-teman, yang merah-merah ini nih ya, yang saya tandain dengan merah. 2 dikali 2 dikali 3. Tuh ya, 2 kali 2 4. 4 dikali 3 12. Betul ya, jadi 12 itu sama dengan 2 dikali 2 dikali 3. Sedangkan 30 adalah 2 dikali 3 dikali 5. Nah, di sini bisa kita sederhanakan bentuknya. Kalau ada bilangan yang sama bisa kita bentuk dalam pangkat ya, seperti ini. 12 itu sama dengan 2 kali 2 kali 3. Nah, ini kan ada 2 dikali 2. Jadi 2-nya ada 2 di sini ya. Jadi bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu artinya 2 dikali 2. Kemudian dikalikan dengan 3. Nah, sampai sini selanjutnya tinggal kita mencari KPK dan FPB-nya. Bagaimana cara kita mencari KPK-nya? Nah, ini teman-teman yang harus perlu diingat dan dicatat ya. Untuk mencari KPK, teman-teman kalikan semua faktor prima. Ya, semua faktor prima
Jika ada yang sama, ambil pangkat yang lebih besar. Kita lihatnya dari yang ini ya, hasil yang tadi sudah kita rangkum ya, bahwa KPK itu adalah kalikan semua faktor prima. Di sini faktor primanya berarti ada angka 2, ada angka 3, ada angka 5. Itu semua faktor primanya ya. Katanya jika ada yang sama, ambil pangkat yang lebih besar. Nah, di antara ini 2, 3, 5 ada yang sama ya. Ini angka 2 ada sama ya. Di 12 ini ada angka 2. Di 30 juga ada angka 2, tapi kita ambilnya yang besar pangkatnya. Kalau yang di 30 ini pangkatnya kan hanya pangkat 1 ya, tidak ada pangkatnya nih. Kalau yang di 12 ini pangkatnya pangkat 2. Nah, kita ambil pangkatnya yang besar katanya, berarti yang 2 pangkat 2. Sehingga kalau kita tuliskan untuk KPK-nya adalah 2 pangkat 2 dikali 3, karena kalau 3 sama ya, yang di 12 ini pangkatnya 1, di 30 juga pangkatnya 1. Jadi kita ambil kali 3, kemudian dikali 5 ya. Ya meskipun di 12 nggak ada 5 ya, tapi karena di sini katanya kalikan semua ya, berarti semuanya kita kalikan. 2-nya kita kalikan dengan 3 dikalikan dengan 5. Karena 2-nya ada sama nih di 12 dan di 30, kita ambil yang pangkatnya paling besar. Kita hitung kemudian 2 pangkat 2 hasilnya 4. 4 dikali 3 kali 5 ya, 4 kali 3 12, 12 dikali 5 hasilnya ya 60. Jadi KPK dari 12 dan 30 yaitu adalah 60. Gitu ya teman-teman, untuk mencari KPK. Kemudian bagaimana cara kita mencari FPB? Nah, ini ya teman-teman yang harus diingat. Untuk mencari FPB, caranya adalah kalikan faktor prima yang sama dan ambil pangkat yang lebih kecil. Jadi yang dikalikan yang sama ya. Kalau KPK itu tadi kita kalikan semua. Kalau di FPB kita hanya mengalihkan faktor prima yang sama dan pangkat yang kita ambilnya yang lebih kecil. Kalau KPK tadi ambilnya yang besar ya. Kalau FPB kita ambil pangkatnya yang kecil. Nah, kita lihat di sini yang samanya itu berarti 2 ada ya, di 12 ada, di 30 juga ada. Berarti ini 2. Kemudian 3 itu ada ya di 12 dan juga di 30. Berarti 3 juga sama. Kalau 5 sama bukan? Bukan ya. 5 ini tidak sama karena hanya ada di 30. Karena di 12 tidak ada. Maka FPB-nya bisa kita tuliskan yaitu 2 dikali 3 ya. Kenapa bukan yang 2 pangkat 2? Ya tadi di sini ya. Kalau kita ambilnya adalah pangkat yang lebih kecil. Di sini 2-nya pangkat 2, di sini 2-nya pangkat 1. Jadi kita ambil yang pangkat 1. Jadi FPB-nya adalah 2 kali 3. Berapa kali 2 kali 3 teman-teman? Ya, betul sekali 6 ya. Jadi FPB-nya adalah 6. Gimana teman-teman? Untuk menentukan KPK dan FPB menggunakan pohon faktor ini bisa dipahami. Kalau dirasa ada yang kurang jelas, diputar kembali ya videonya. Dan nanti kalau misalkan masih bingung, silahkan ditanyakan di dalam grup kelas ataupun melalui tab diskusi dan kolom komentar. Oke, selanjutnya kita coba masuk ke cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan tabel atau di daerah Bandung ini biasanya disebut juga dengan petak sawah gitu ya. Nah, seperti apa ya bentuknya? Ya, kita coba menggunakan contoh yang sama seperti yang tadi, tentukan KPK dan FPB dari 12 dan 30. Di sini sama ya, kita coba tuliskan dulu angka yang mau kita cari KPK dan FPB-nya. Kemudian sesuai namanya, ini cara menggunakan tabel atau letak sawah, maka kita buat seperti tabel gini ya, atau seperti petak-petak sawah gitu ya. Nah, kemudian setelah kita buat tabel seperti ini, barulah kita menentukan faktor primanya atau bilangan prima yang bisa membagi 12 dan 30. Misalkan kita mulai dari angka 2 misalkan ya. 2 bisa membagi 12 dan 2 juga bisa membagi 30 ya. Jadi 12 dibagi 2 hasilnya 6, kemudian 30 dibagi 2 hasilnya 15 ya. Nah, kemudian kita cari lagi bilangan yang selanjutnya. Misalkan di sini kita bagi 2 lagi ya. 6 dibagi 2 hasilnya menjadi 3. 15 dibagi 2 nggak bisa ya. Jadi hasilnya tulis tetap 15 saja. Nah, di sini saya bedakan ya warnanya. Jadi yang merah ini artinya dia membagi dua-duanya ya. Yang 12-nya kebagi, yang 30-nya juga bisa dibagi. Tapi kalau yang hitam ini dia hanya bisa membagi satu doang nih. Ya, 6
dibagi 2 hasilnya 3, tapi 15 dibagi 2 nggak bisa. Jadi di sini 15-nya tetap ya. Selanjutnya kalau dibagi 2 lagi 3 nggak bisa, 15 juga nggak bisa dibagi 2. Jadi jangan dibagi 2, kita coba bagi 3. Ya, 3 dibagi 3 hasilnya 1, 15 dibagi 3 hasilnya 5 gitu ya. Nah, karena ini juga bisa membagi dua-duanya, maka saya tandain dengan warna merah juga ya di sini. Ya, di sini yang 12 sudah sampai ke 1 nih ya. Jadi pada akhirnya nanti kita harus buat sampai menjadi 1 dua-duanya ya. Nah, sekarang bagaimana caranya agar 5 bisa menjadi 1? 5 dibagi 5 ya. 5 dibagi 5 maka hasilnya juga 1. Ya, di sini pembaginya harus bilangan prima ya, teman-teman. Untuk pembaginya harus tetap bilangan prima. Nah, jadi 5 di sini saya warnai dengan hitam karena 5 ini hanya membagi yang 30 ya, tapi tidak membagi yang 12 ya, karena yang 12 tadi kan hasilnya 1 ya. 1 dibagi 5 nggak bisa ya, jadi tetap 1. 5 dibagi 5 hasilnya 1. Nah, ini sampai sini langkah menentukan menggunakan tabel atau kotak sawahnya sudah selesai nih, karena ujungnya sudah sampai 1. Nah, jadi teman-teman, kalau nanti bilangannya ada 3 berarti tinggal ditambah lagi di sini ya, satu bilangannya. Caranya sama, berarti satu bilangan di sini harus bisa membagi ketiga-tiganya. Kalau misalkan ada yang tidak terbagi, berarti bisa kita beri tanda ya. Kayak seperti ini saya menggunakan warna misalkan ya. Nah, teman-teman boleh diberikan tanda lain, apakah dilingkari atau sebagainya. Lalu bagaimana cara menentukan KPK dan FPB-nya? Nah, untuk menggunakan tabel atau petak sawah ini dalam menentukan KPK-nya, kita tinggal mengalihkan semua faktor primanya. Ini tinggal kita kalikan teman-teman semua. Ini faktor prima ya yang ada di sebelah kiri. Nah, ini adalah faktor prima. Kita tinggal kalikan semua. Jadi KPK-nya adalah 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5. Maka hasilnya adalah 60 ya. 2 kali 2 4, 4 kali 3 12, 12 dikali 5 60. Jadi KPK-nya tinggal kita kalikan semuanya. Lalu untuk mencari FPB-nya kita hanya mengalihkan faktor prima yang sama. Ya, faktor prima yang sama itu faktor prima yang tadi yang bisa membagi keduanya ya, maksudnya yang bisa membagi keduanya. Seperti di sini udah saya beri tanda tadi 2 dan 3 ya. Karena di sini ya yang udah saya beri tanda merah, ini kan dia bisa membagi dua-duanya ya. Nah, berarti FPB itu yang ini nih, yang sudah saya beri tanda merah, tinggal kita kalikan 2 dikali 3, maka hasilnya adalah 6. Ya, teman-teman tinggal cek lagi dengan cara yang tadi menggunakan pohon faktor, hasilnya kita dapatkan sama ya, KPK-nya 60 dan FPB-nya adalah 6. Oke, selanjutnya teman-teman seperti biasa untuk hari ini silakan teman-teman coba berlatih untuk menentukan KPK dan FPB. Nomor 1 di sini adalah dengan menggunakan pohon faktor dan petak sawah. Jadi dengan 2 cara ya teman-teman. Tentukan KPK dan FPB dari bilangan berikut ini. Yang pertama adalah 21 dan 35. Yang kedua adalah 12, 15 dan 25. Nah, yang kedua di sini ada 3 angkanya ya. Nah, jadi dari satu soal ini teman-teman menggunakan 2 cara ya, menggunakan pohon faktor dan juga menggunakan petak sawah. Nah, pertanyaan yang selanjutnya adalah dari kedua cara tersebut, pohon faktor dan petak sawah, mana yang menurut teman-teman itu lebih mudah gitu ya. Misalkan menurut saya lebih mudah pohon faktor atau menurut saya lebih mudah petak sawah. Nanti silahkan teman-teman jawab. Oke, itu saja teman-teman untuk materi hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika ada yang masih bingung nanti kita diskusikan bersama-sama. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.